Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini kita melanjutkan video sebelumnya yang terakhir kita membahas yaitu cara menginstal WordPress di lokal Raragon. Dan pada video kali ini di langkah ketiga berdasarkan Rahmani Kursus adalah membuat halaman statis. Nah, kata statis ini apa sih? Biasanya statis ini berdampingan erat dengan kata dinamis. Nah, kalau menurut KBBI, teman-teman bisa searching statis dan dinamis itu artinya apa. Yang berdasarkan yang saya simpulkan adalah statis itu artinya diam, tidak bergerak, tetap. Nah, kalau dinamis itu sebaliknya, lawan dari kata statis ini, bergerak, dan dia ya pokoknya penuh semangat ya gitu intinya teman-teman. Kalau di KBBI ya intinya dia bergerak ya, nggak tetap, nggak diam. Nah, di di website pun kayak gitu, ada namanya halaman statis dan juga halaman dinamis. Nah, statis itu artinya kita membuat sekali, dan kalau kita mau update, ya kita harus update secara manual. Nah, sedangkan dinamis ini, kalau kita mau update, ya dia akan update secara otomatis sesuai dengan yang kita masukkan. Seperti itu kurang lebih ya. Biasanya, dalam kasus website, kalau artikel yang bisa kalian lihat, artikel, seperti artikel berita, pokoknya artikel apapun, nah itu masuk kategori dinamis. Karena dia banyak banget kan beritanya, jadi dia selalu membuat yang baru-baru. Jadi update. Nah, sedangkan yang statis itu seperti halaman mati atau halaman tetap. Kalau kita mau mengubahnya tetap bisa, tapi harus mengedit secara mandiri. Seperti halaman kontak us, halaman about us, seperti teman-teman. Tapi kalau untuk halaman shop page, kayak di toko online itu halaman namanya halaman dinamis. Kayak gitu ya, kurang lebih. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan cara membuat halaman statis ini di website kita. Oke, bagi teman-teman yang belum ke Laragon, misalkan teman-teman kemarin menonaktifkan Laragonnya, meng-close, atau mau melanjutkan videonya sekarang, Laragonnya diaktifkan dulu seperti biasa, dijalankan, start, lalu di bagian gear ini, diklik kanan aja, lalu ke bagian www, dan pilih Learn with Aden, atau nama situs kalian. Nanti langsung akan diarahkan ke websitenya, dan selanjutnya untuk login, untuk masuk ke dashboardnya, kalian tinggal tambahkan /wp-admin seperti ini teman-teman di atas URL-nya, tekan enter lalu masukkan informasi datanya seperti username dan password yang sudah kalian daftarkan ketika menginstal WordPress. Oke, jika sudah tampilannya akan seperti ini adalah dapur dari website kita. Ini menjadi pembeda juga kita sebagai pemilik dan pengunjung yang hanya bisa mengunjungi aja. Nah, kalau kita sebagai pemilik ya kita bebas mau ngapain aja dong. Oke? Dan pengunjung ya dia terbatas sesuai dengan yang diizinkan oleh pemilik. Misalkan kita sebagai sebagai pemilik mengizinkan pengunjung untuk komentar, atau kalau di dunia nyata itu untuk bertamu misalkan. Nah, seperti itu bisa asalkan kita izinkan. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi sekarang kita bisa membuat halamannya dulu. Nah, biasanya halaman website itu dibuat di mana? Membuatnya di bagian laman ini teman-teman, atau halaman namanya. Kita klik aja di bagian laman ini, klik semua laman. Nah, di sini akan muncul beberapa halaman default bawaan dari WordPress. Nah, ini ada pertama kebijakan privasi, ini statusnya draft atau belum dipublikasi, nggak bisa dilihat oleh orang lain, tapi kita sebagai pemilik bisa melihatnya, namanya juga draft ya. Lalu di bagian bawah itu laman contoh, disediakan untuk contoh aja halamannya dari WordPress. Nah, kita bisa melihatnya dengan cara langsung melihat, klik tampil atau sampah, atau edit cepat, dan sunting untuk menyunting keseluruhan atau mengedit keseluruhannya. Dan sekarang kita bagaimana nih cara membuat halamannya mas? Caranya ya tinggal klik aja di bagian atas nih tambah baru. Nah, sebelum kita membuat halaman, kita harus tahu dulu teman-teman, halaman-halaman apa saja yang biasanya digunakan oleh mayoritas website. Nah, ini kembali lagi, ini tergantung kebutuhan. Kalau websitenya adalah untuk toko online, ya pasti ada halaman shop page, halaman FAQ, halaman benefit, halaman terkait kategori produknya, dan yang lain-lain. Nah, kalau halaman websitenya adalah seperti untuk perusahaan, ya ini kan menekankan jasa perusahaan ya, atau produk dari perusahaan itu ya. Biasanya ada halaman service, atau halaman produk, atau halaman jasa, biasanya seperti itu. Lalu halaman kontak disusul oleh halaman tentang kami, dan halaman tim, seperti itu. Tapi ada halaman yang wajib yang biasa dimasukkan, yaitu halaman yang pertama adalah halaman home atau halaman beranda. Ini udah pasti teman-teman, karena halaman home atau halaman beranda ini atau homepage ini sangat penting karena ini mewakili semua website kita. Jadi biasanya di halaman home ini semuanya ada, tapi nggak secara keseluruhan. Biasanya hanya ringkasan aja dari halaman tertentu, kayak gitu.
teman-teman. Oke, di sini saya akan coba buat beberapa halaman. Yang pertama adalah halaman home. Nah, di sini kita langsung aja masukkan. Nah, sebelum itu ini adalah tampilan Gutenberg editor bawaan WordPress yang terbaru, teman-teman. Dan di sini saya akan coba ganti dulu. Di sini kita bisa kembali, kita back, teman-teman. Langsung ke bagian plugin, kita pilih tambah baru. Editornya kita buat yang baru. Nah, ini Classic Editor. Di bagian Classic Editor, di bagian plugin ini dia langsung muncul karena dia populer banget. Kita klik aja install sekarang. Kenapa harus pakai Classic Editor, Mas? Simple sih, Classic Editor ini editor versi lama sesuai dengan namanya ya, Classic. Tapi dia mudah aja gitu digunakan. Nggak terlalu ribet menurut saya. Karena ini banyak juga disukai oleh developer termasuk pengguna WordPress juga. Lihat aja dari settingan teman-teman. Nah, di sini saya mengalami masalah error. Jarang-jarang nih saya ngebuat tutorial terus ada errornya. Kita lihat dulu teman-teman ya. Ternyata tadi saya refresh dulu, terus saya klik install, tapi tombol installnya sudah berubah menjadi aktif. Berarti kan secara langsung dia sudah terdownload. Lalu pas ketika saya klik aktif, dia sudah berhasil. Biasa seperti itu. Kalian bisa refresh dulu. Oke, selanjutnya kalau sudah, nah tadi kita sampai mana ya? Classic Editor ya? Ya pokoknya intinya ini lebih enak aja gitu teman-teman digunakan. Oke, sekarang Classic Editor sudah ada. Sekarang kita bisa ke bagian laman lagi dan langsung tambah baru ya. Nah, pertama adalah kita bisa buat halaman home atau halaman beranda. Di mana halaman beranda ini akan berisi semua informasi terkait website kita. Misalkan mulai dari headernya, terkait apa sih yang kita tawarkan. Lalu di bagian bawah misalkan ada beberapa artikel, kayak gitu teman-teman, dan beberapa portofolio kita. Pokoknya tergantung kebutuhan kalian. Di sini saya hanya mengajarkan atau menginformasikan beberapa fundamentalnya saja, dasar-dasar kalian bisa kembangkan sendiri nanti. Oke, di sini saya akan masukkan namanya halaman home seperti ini atau halaman beranda bebas. Nah, selanjutnya kalau sudah, ini bagian judul teman-teman di atas, ini yang akan muncul di bagian URL dan sekaligus menjadi nama halaman kalian. Nah, di bawah kalian bisa isi nama halamannya, tapi kalau kalian mau ubah nanti menggunakan page builder atau didesain sendiri supaya lebih bagus, itu nanti aja dikosongkan aja teman-teman. Seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah, di bagian kanan tuh kalian bisa klik terbitkan, itu langsung menerbitkan si halaman ini, langsung terpublikasi. Kalau kalian mau kurang yakin, itu bisa disimpan draft dulu. Oke. Bagian bawah juga nih ada atribut laman, induk, dan urutan dan gambar andalan. Gambar andalan ini ketika misalkan nih halaman ini di-share oleh orang lain ke Facebook. Nah, gambar andalan ini akan muncul sebagai gambar preview di Facebook itu. Oke teman-teman, jadi ini penting banget untuk dimasukkan. Oke, di sini saya akan langsung klik terbitkan aja. Oke, jika sudah kalian bisa lihat tampilkan laman di bagian atas. Kita klik. Nah, halaman home ini sudah berhasil dibuat. Teman-teman, kita bisa back lagi, misalkan kita buat halaman yang lain. Nah, halaman lain misalkan kita langsung tambah baru. Halaman lain adalah halaman produk atau halaman service misalkan ya. Services, saya klik terbitkan. Oke, sudah, saya klik tampilkan laman. Nah, sudah jadi teman-teman halamannya. Lalu saya back lagi. Coba di sini saya akan coba isi beberapa kata. Kayak gini teman-teman. Langsung saya klik perbarui. Dan langsung tampilkan laman. Kita klik. Nah, di bawah sudah ada ya digital marketing. Lalu saya akan tambahkan baru halaman lain, yaitu halaman terkait about us misalkan, terkait saya. Oke, saya tambahkan yang lain lagi. Ini yang terakhir mungkin, yaitu halaman about. Halaman about udah, halaman kontak ya. Oke teman-teman, sampai sini sudah berhasil, semua halaman sudah kita buat. Kita bisa lihat di bagian klik di bagian semua halaman. Nah, ini adalah halaman-halaman yang sudah kita buat. Misalkan ada halaman yang nggak kalian inginkan, bisa dihapus saja di bagian sini teman-teman. Klik tong sampah, atau mau menjadikan dia draft,
tetap ada tapi hanya draft aja, hanya kalian yang bisa melihat. Kalian bisa langsung klik edit cepat tanpa langsung ke bagian detailnya. Ini menghemat waktu kalian, langsung klik edit cepat, lalu di bagian bawah ini, di bagian status itu teman-teman, pilih draft. Kayak gini, lalu diklik perbarui. Oke, seperti ini sudah menjadi draft. Oke, sekarang halaman ini sudah berhasil dibuat teman-teman. Oke teman-teman, itu dia cara membuat halaman. Untuk membuatnya menjadi menu dan menampilkannya di website, itu kita akan berjumpa di video selanjutnya ya, karena sesuai dengan langkah-langkah yang saya buat. Walaupun caranya sebetulnya gampang banget, tapi itu nanti saya akan buat secara terpisah, lebih advance lagi mungkin cara membuat menunya. Oke teman-teman, jangan lupa follow Rahmandi Kursus di Instagram, karena banyak posting-postingan yang menarik. Dan jangan lupa juga selalu kunjungi Rahmandi Kursus. Misalkan kalian tertarik kursus berbayarnya, ya silahkan dibeli teman-teman dengan segudang benefit. Oke teman-teman, jika suka video ini ditekan like, jika tidak suka ya tetap ditekan like ya, supaya mensupport saya. Oke, berikan komentar yang positif, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.